Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Riwi Diah Pangesti. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai kontras ortogonal menggunakan SPSS. Nah, jadi sebelum ke video ini, teman-teman wajib melihat dulu ya video saya yang ini. Uji lanjut juga pasca analisis keragaman, ini kontras ortogonal tetapi menggunakan Excel. Nah, jadi dalam kita menggunakan SPSS untuk menganalisis kontras ortogonal itu kita harus menghitung dulu nilai koefisien kontrasnya secara manual. Nah, itu saya jelaskan di video saya yang ini. Baik, nah ini adalah data yang kita gunakan pada waktu itu ya dari yang menggunakan Excel. Jadi di sini ada perlakuannya adalah fungisida. Di sini ada perlakuan kontrol atau A dilambangkan, kemudian ada B, C, D sampai H. Jadi ada 8 perlakuan, kemudian ada 6 ulangan. Data ini saya ambil dari Susilawati M 2015. Nah, contoh soalnya itu seperti ini ya. Jadi yang A itu merupakan kontrol tanpa pemberian fungisida. Kemudian B dan C ini pemberian fungisida yang berbahan aktif senyawa merkuri. Lalu DE itu fungisida berbahan aktif senyawa non-merkuri tapi tipe 1. Yang F fungisida berbahan aktif senyawa non-merkuri tipe 2. GH itu merupakan fungisida berbahan aktif senyawa non-merkuri yang tipe 3. Nah, pokoknya soalnya seperti ini. Karena kita menggunakan kontras ortogonal, itu kita kan melakukan perbandingan secara berkelompok gitu. Jadi kita akan membandingkan apakah terdapat perbedaan antara perlakuan A dengan perlakuan yang diberi fungisida secara keseluruhan. Atau kita juga bisa membandingkan apakah ada perbedaan perlakuan dengan pemberian bahan aktif senyawa merkuri dengan fungisida yang berbahan aktif non merkuri gitu. Padahal non merkuri di sini ada 3 tipe gitu ya. Jadi tapi kita bandingkan secara berkelompok, bersenyawa merkuri dan bersenyawa non merkuri. Nah, pokoknya ini video lebih lengkapnya tentang materi mengenai kontras ortogonal, kemudian cara pencarian koefisien kontras itu ada di video yang saya sebutkan tadi sebelum ini. Jadi teman-teman wajib tonton itu dulu sebelum melanjutkan ke video yang ini. Nah, kemudian ini ada pertanyaan penelitian. Nah, jadi kan dikatakan kontras itu kalau kita akan mencari koefisien kontras yang nanti kalau dijumlahkan itu hasilnya 0. Nah, dikatakan ortogonal itu apabila perkalian antar kontras, jadi ini kan kontras 1 atau komponen 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti kalau dikalikan itu hasilnya juga 0. Nah, itu maka disebut dengan kontras ortogonal. Nah, ini kemarin datanya ya, koefisien kontrasnya yang udah kita cari di video saya yang tadi barusan saya berikan. Nah, jadi dia disebut kontras karena ini kalau dijumlahkan ya, min 7 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai sini hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan yang kontras kedua atau komponen kedua. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 0. Nah, bagaimana cara mencari koefisien kontras ini? Teman-teman lihat video saya yang sebelum ini tadi. Nah, khusus video kali ini saya cuman akan memberikan tutorialnya menggunakan SPSS. Nah, tapi menggunakan SPSS itu kita butuh koefisien kontras dulu. Nah, baru inilah yang diinputkan ke SPSS-nya nanti. Sehingga teman-teman wajib tonton video saya yang tadi itu ya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi box. Oke, kita lanjutkan aja langsung ke SPSS-nya. Nah, pertama ya, kita kan selalu buka SPSS seperti ini, kemudian kita tuliskan variabel view-nya. Di sini ada perlakuan, dalam hal ini pemberian fungisida ya. Kemudian ada ulangannya juga. Kemudian ada hasilnya atau nilainya. Saya buat nilai aja deh. Nilainya berapa gitu. Nah, untuk value ini bisa kita buat value 1 untuk perlakuan A atau kontrol. Kemudian value 2 untuk perlakuan B. Value 3, ini kodenya ya. Ini C. Jadi buat aja seperti ini. 4 ABCD ABCD. Kemudian 5 baru E. Add aja, lalu 6 itu adalah DEF. 7 G
8H. Nah, value-nya udah kita buat seperti ini pengkodeannya. Lalu ini kita oke saja. Usernya kita buat ini nominal, yang ulangan buat scale, yang nilai juga kita buat scale. Nah, untuk data view ini kan kita masukkan datanya ya. Nah, datanya udah saya buat seperti ini di Excel. Ini data aslinya tadi. Ini kita copy aja. Ini udah berurutan ya, perlakuan, ulangan dan nilai. Ini udah berurutan. Jadi kita tinggal Ctrl V aja di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mengeksekusi tadi ya kontras ortogonal, tapi kita butuh ini koefisien kontras. Jadi nanti kita inputkan -7, 1, 1, 1 dan seterusnya. Caranya adalah seperti ini. Analyze, pilih compare min ya, one way ANOVA. Nah, di bagian sini pilih yang dependent variabelnya, kita klik dulu yaitu nilai ya. Variabel terikatnya nilai atau responnya, kemudian perlakuannya itu di faktor. Lalu kontras, kita klikkan kontras di sini. Nah, di sini koefisien kontras, di sini tuliskan koefisien kontras. Kontras yang pertama atau komponen pertama tadi kan nilainya -7. Lalu kita add saja. Terus ada satu lagi kan? Pokoknya satu baris di inputnya. Satu lagi, satunya ada 7 kali ya. Itu udah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah. Nah, kalau inputan kita dalam satu baris atau dalam satu koefisien kontras itu sudah benar, maka di sini koefisien totalnya udah sama dengan 0. Berarti kan -7 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya tadi udah sama dengan 0. Berarti itu disebut koefisien kontras. Lalu kita buat next lagi untuk memasukkan baris keduanya. Nah, karena kita lupa, jadi kita cek di sini ya. Baris keduanya adalah 0, -5, -5, 2, 2, 2, 2, 2. Duanya 5 kali. Nah, itu kita input 0, kemudian -5, lalu -5 lagi, duanya 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian next lagi untuk meninput koefisien kontras ketiga. 0, -1, 1, 0 5 kali. 0, -1, 1, 0-nya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah koefisien kontras ke 3. Kita lanjutkan yang keempatnya 0, 0, 0, -3, -3, 2, 2, 2 gitu. 0, 0, 0, lalu -3, -3, lalu 2, 2, 2. Oke. Oh, maaf, belum continue ya. Continue itu nanti kalau udah semua kontras dimasukkan. Jadi ini masih next aja. Next, kemudian kita masukkan lagi koefisien kontras kelima, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 0. Gitu. Ya, agak riweh sedikit sih memang. 0, 0, 0, kemudian -1, lalu 1, lalu ini 0 lagi, 0 lagi, 0 lagi. Lalu yang ke-6, 0-nya 5, -2, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5,
min 1 1. Nah, ini kontras ke-6 ya. Lanjut kontras terakhir. Bener nggak tadi? Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, min 2, 1, 1. Ada yang salah ya tadi, berarti kontras yang ini kita remove dulu, ini juga kita remove dulu. Karena ini tadi min 2, lalu 1, lalu 1 lagi. Nah, baru masuk kontras ke 7. Nolnya sebanyak 6, baru min 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu min 1 dan 1. Nah, kalau semua sudah di input, kita lanjutkan continue, kemudian langsung oke saja. Oke. Nah, ini adalah hasil ANOVA-nya. Kemudian ini koefisien kontrasnya yang udah kita input. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Jadi komponen 1 atau kontras ke 1 itu tidak signifikan, seperti itu ya. Nah, ini ada 2 ya, nilai assume equal varian dan does not assume equal varian. Jadi maksudnya kalau data kita yang kita uji itu homogen atau varian sama dengan 0 itu terpenuhi, maka kita gunakan yang kolom ini, yang baris yang ini, assume some equal variance. Tapi kalau kesamaan varian tidak terpenuhi atau tidak homogen data kita gunakan yang di bawah sini. Nah, kita asumsikan data kita homogen ya, jadi kita interpretasikan kolom yang ini atau baris yang ini. Jadi yang kita baca adalah yang ini. Jadi komponen 1 tadi membedakan antara kelompok kontrol dengan kelompok yang diberi fungisida, gitu kan. Nah, hasilnya adalah 0,06. 0,06 kan lebih besar dari 0,05. Berarti dia tidak berbeda, seperti itu. Berarti kelompok kontrol maupun kelompok yang diberi fungisida itu tidak berbeda. Nah, tapi ini kita lihat two child. Ini berarti pengujian 2 arah. Sementara kalau kita mengacu pada perhitungan manual ya, perhitungan manual kita yang ini, itu kita perhitungannya menggunakan 1 arah. Jadi dia hasilnya ini nih, komponen 1 dia pakai F hitung ya, F hitungnya 4,95, F tabelnya pada taraf 5% 4,12. Kan artinya F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga dia berbeda nyata antara kelompok kontrol dengan kelompok yang diberi fungisida, dia berbeda nyata. Tapi kenapa di SPSS dia tidak berbeda nyata? Itu karena acuannya yang di SPSS ini menggunakan two child atau pengujian 2 arah, sementara yang kita lakukan manual Excel itu pengujian 1 arah gitu. Nah, ini kalau pengujian 2 arah dia nggak berbeda. Tapi kalau ini mau dilakukan pengujian 1 arah ya, itu bisa ini tinggal dibagi 2 aja, 0,06 dibagi 2 jadi 0,03. Nah, 0,03 itu kan lebih kecil dari 0,05 sehingga dia signifikan. Artinya kelompok kontrol dengan kelompok yang diberi fungisida itu memberikan hasil yang berbeda nyata. Jadi sama kalau acuannya 1 arah. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan saya mengenai kontras ortogonal menggunakan SPSS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.